Halo semuanya, balik lagi di sesi AMA bareng Kofilbert. Yang pertanyaannya belum dijawab sama Kofilbert, sabar ya, karena pertanyaan dijawab bergantian satu persatu. Oke, sekarang pertanyaannya seperti ini. Menurut Lo Keng Hong, jika uang kita masih kecil, katakanlah 1 miliar, maka cukup pilih 1 atau 2 saham saja. Menurut Ko, bagaimana? Baik, saya jawab ya. BTW 1 miliar tuh gede itu sebenarnya, nggak bisa dibilang kecil. Ya cuma relatif lah, mungkin bagi Anda kecil. Oke, jadi kalau misalkan investor itu bisa dibagi menjadi 3 kubu berdasarkan style dan jumlah emiten yang dipegang. Kita sebut saja si A, si B, dan si C. Si A ini, dia yang bilang, oh kita idealnya hold antara 8 sampai 12 saham. Ini cukup banyak beredar di market yang kayak bilang, oh ajaran hold idealnya 10 saham sekitar itu. Nah, namun kalau saya pribadi opini terhadap si A apa? Kalau misalkan Anda tipe orangnya yang Anda tidak ingin mengeluarkan waktu lebih untuk mendalami bisnis perusahaan dan juga mengikuti prospek perusahaan, maka saya sarankan Anda untuk mengikuti tipe yang si A tadi, yang bagi ke 8-12 saham. Jadi kalau misalnya Anda bagi ke 10 saham kan berarti 10% tiap saham. Nah, plusnya itu apa? Misalkan ada, oh ya ini ternyata beberapa saya salah analisa. Berasa sakitnya itu, yes sakit tetap, cuman nggak gitu sakit. Ibaratnya kalian lebih sakit mana? Kena sentil atau kena tampar? Ya lebih sakit kena tampar kan? Nah kalau misal kalian bagi ke 10, cuman pegang 10%, itu ibarat kena sentil lah. Atau kena jepret. Nah gitu. Jadi positifnya adalah, in case kalian salah, lebih nggak sesakit dibanding kalau kalian taruh dengan alokasi gede. Nah, itu kan kelebihannya. Namun segala hal pasti ada kelemahan dan kelebihan juga. Kelemahannya adalah bila kalian benar, upside-nya itu kurang berasa. Misal kalian beli suatu saham lah. Let's say uangnya 1 miliar yang tadi, kalian beli 100 juta dan naik 100%. Itu kalian portonya itu, kalau ditanya, oh gainnya berapa? Porto gainnya itu cuma efek plus 10%. Padahal saham kalian naik 2 kali lipat. Gitu. Sedangkan saya tanya, apakah opportunity saham naik 2 kali lipat itu datang setiap hari? Ya enggak juga kan. Jadi upside-nya itu apa? Positifnya, kalau jatuh nggak gitu sakit, tapi kalau pas happy nggak gitu berasa. Itu kelemahannya juga. Itu kalau aliran pertama itu apa? Bagi ke sekitar 10 saham. Aliran kedua, ini saya rekomen ke Anda. Dan saya juga kalau di komunitas Filbert Game Plan, kita kan ada komunitas kan 700-an member, itu saya selalu bilang, base case itu baseline, kalian gunakan belilah 3-5 emiten. Kalian terserah mau 3 atau 4 atau 5, misalkan 4 ya, kita ambil contoh. Ya udah, kalian bisa dana 1 miliar, bagi rata aja ke 4 emiten, 250, 250, 250, 250. Saya selalu ajarkannya itu, bagi rata ke 3-5 emiten. Tugasnya apa? Kalian coba dulu, bagi ke 3-5 emiten. Itu kalau kalian hit, berasa banget hitnya. Tapi kalau kalian jatuh, juga akan berasa. Nah, karena itu, dengan begitu kalian dipaksa untuk mau belajar terkait bisnis perusahaan. Nah, dan itulah juga yang salah satu yang kita sangat tekankan di grup, yaitu apa? Kaizen, continuous improvement. Harus mau terus belajar terkait bisnis setiap hari. Karena kan membeli saham kita bukan berjudi, melainkan kita membeli kepemilikan pada sebuah bisnis. Kalau perusahaan keep growing, labanya tumbuh, dividennya tumbuh, kita kecipratan di akhir. Nah, kalau tadi kan udah apa? Style A 10 saham, style B ya let's say 4 saham ya. Style C, si tipe C ini ada lagi, yaitu pegang 1 atau 2 saham seperti yang Anda katakan. Ini saya jujur kalau ditanya rekomendasi kebetulan saya bilang enggak. Saya kurang rekomendasi orang pegang 1-2 saham. Kecuali kalau Anda udah benar-benar kenal luar dalam company-nya, baik busuknya Anda kenal semua, Anda juga kenal segala macam bisnis, segala macam, or even better kalau kamu ada kenal distributor atau apa. Saya kasih contoh deh. Misalkan kamu pin di bisnis TPMA. Kalau misalnya kamu pin all in di TPMA atau taruh 50% lebih di TPMA, itu kan bisnisnya kapal tongkang angkat batu bara. Itu saya kurang rekomen, kecuali kamu bisa akses data harga bulanan dari, rate tongkang sekarang berapaan sih, lagi naik atau lagi turun. Utilitas kira-kira berapa. Kalau kamu bisa akses data seperti itu, dan itu kan, itu kalau kalian mau bilang data insider, saya bilang enggak. Itu data publik, cuman yang harus susah dicari. Kebetulan kamu harus punya temen yang juga kerja di industri tongkang. Misalkan, saudaramu ada yang punya kapal tongkang, beberapa set. Nah gitu kan kamu bisa tanya, harga rate tongkang gimana sih? Kalau kamu nggak bisa akses data itu, saya kurang rekomen untuk taruh 50% plus di satu saham, gitu. Nah, kalau di bisnis rokok gimana idealnya? Ya berarti kamu harus kenal at least beberapa agen, bukan satu agen ya, beberapa agen dan juga
tiap kali ada kenaikan rokok, entah itu yang produk kamu atau produk kompetitor, kamu harus orang pertama yang tahu. Atau di hari itu juga kamu tahu. Nah, ketika kamu bisa kayak gitu, itu kan ibarat, oke, puzzle kita udah komplit 80% plus, barulah saya rekomen Anda, kalau kamu pengen explore kubu C, yang tadi 1 atau 2 saham, boleh. Nah, tapi kalau untuk overall investor, jawabannya apa? Ingat yang tadi, kubu A, 10 saham, ya plusnya itu kalau kalian salah, nggak gitu sakit. Tapi kalau kalian happy, nggak gitu berasa. Nah, saya lebih rekomen ujung-ujung apa? Tipe B, yang gimana? Yang 3-5 saham. Bagi rata aja di itu. Dengan gitu, kalian dipaksa untuk mau belajar. Nah, kalau misalkan kalian merasa, oke, saya pengen coba take it to the next level, saya pengen lebih berani, dan kebetulan kamu punya pengetahuan yang dalam, dan kamu juga kualitas datamu bagus, kamu punya data lapangan lah, kamu rela tanganmu kotor ibaratnya, untuk cari data gitu. Nah, kalau seperti itu, barulah saya rekomen kamu jadi investor C. Gimana kalau ditanya Indian, 90% of the people itu cocoknya jadi tipe B, gitu. Kalau kamu sendiri, kayak gimana? Komen di bawah ya. And see you guys in the next video. Bye-bye.